Oke sahabat Body Repair, hari ini kita kedatangan mobil Wuling Convero tipe S, di mana dia mengalami kerusakan di bagian kap mesin, bumper depan, spakbor pipi kiri, tulang radiator bagian depan. Tingkat kerusakan 40%, waktu pengerjaan 2 hari, dan biaya perbaikan 1,7 juta. Oke, langsung kita lihat proses pembuatannya. Oke sahabat Body Repair, kita lihat mobilnya ini mengalami kerusakan di bagian depan, bumper depannya sampai terkeluar, dan juga mengalami penyot, dan lampu variasinya masuk ke dalam, dan variasi warna hitamnya juga ini mengalami retak atau sobek, dan juga variasi lampu sebelah kirinya dan kanan dua-dua mengalami kerusakan. Kap mesin juga dia mengalami tompek ke dalam, sampai penyot, sampai keluar. Bahkan pada saat saya buka sebentar, bumpernya ini bagian dalamnya sudah rusak, dan kita bisa lihat spakbor pipis bakinya juga mengalami kerusakan. Dan saat ini saya akan melakukan proses pembukaan bumper sampai tulang radiator bagian depan. Di sini kita bisa melihat di mana tulang radiator bagian depannya ini mengalami kerusakan yang hampir cukup parah. Jikalau tidak ada tulang radiator bagian depannya ini, mungkin kondensor AC-nya juga bisa rusak. Tapi kerusakan ini belum terlalu parah. Jikalau kerusakannya cukup parah, mungkin tulang chassisnya juga bisa berjalan. Tapi ini tidak, hanya bagian depannya saja. Dan saat ini saya akan memperbaiki tulang radiatornya bagian depan. Saya akan mengetok kembali untuk mengembalikannya seperti semula. Saat ini saya akan memasang kembali tulang radiator bagian depannya ini, dan saya juga akan mengecatnya kembali, menutup warnanya yang sudah terkelupas. Ya, saat ini saya akan masuk pada proses perbaikan bumper, dan kita bisa lihat di sini di mana bumper bagian dalamnya, bagian penahan lampu semuanya sudah pecah, sudah rusak, bahkan lampunya mengalami kerusakan. Tetapi pemiliknya tidak menyuruh untuk mengganti, tapi dia bilang katanya tetap dipasang kembali, dan saya pasang kembali. Dan saya akan membuka variasi bumper bagian depan yang warna silver, dan kita akan mengecek apakah dia mengalami kerusakan. Ya, dia mengalami kerusakan di mana bagian plastiknya ini pecah, retak, dan saya akan menjahitnya kembali dengan alat penjahit. Saya akan jahit semua. Baru setelah itu saya akan rapikan kembali.
Dan selanjutnya saya akan memperbaiki bumper bagian depannya ini, di mana bumpernya ini mengalami sedikit penyok ke dalam. Saya akan mendryer, mengembalikannya seperti semula. Dan bukan hanya bumpernya saja, dan juga variasi bumper yang warna hitamnya juga ini mengalami kerusakan, sobek, retak, dan saya juga akan menjahitnya kembali. Dan selanjutnya saya akan mengetok spator pipi bagian kiri. Dan saat ini saya juga masuk dalam proses perbaikan lampu, dimana lampu penahannya ini, bagian penahan lampunya ini patah. Saya harus menjahitnya kembali, karena kalau tidak dijahit kembali tidak bisa terpasang dengan rapi atau tidak bisa ada yang menahannya. Dan sebelum kita memasang lampu, kita harus memperbaiki tulang bagian lampunya terlebih dahulu karena mengalami sedikit kerusakan. Sebelum kita memasang lampu tersebut, sampai lampunya terpasang dengan rapi dan dengan baik seperti semula. Dan saat ini saya akan memasang kembali lampu variasinya beserta kabel bagian lampunya, karena saya sudah selesai memperbaiki bumper tersebut. Selanjutnya saya akan memperbaiki bagian kap mesin. Saya akan membuka kap mesin untuk mengecek apakah mengalami kemunduran atau tidak. Saat ini saya akan mengetok kembali bagian kap mesin yang mengalami kerusakan.
agar kembali seperti semula. Karena kap mesin untuk kendaraan wuling ini jika terjadi tabrakan yang sedikit kuat, dia akan langsung patah di bagian samping kiri dan kanannya, sehingga mengurangi tingkat kerusakan yang terjadi. Saat ini kita akan masuk dalam proses pendumpulan. Tapi sebelum kita mendempul bagian bumper dan kap mesin, kita harus menutup bungkus dahulu bagian-bagian yang tidak boleh terkena dengan dumpul, agar proses pendempulannya berjalan dengan rapi dan dengan baik. Sebelum melakukan proses pendempulan, kita harus mengamplas bagian yang akan didempul, bagian bumper dan bagian kap mesin. Karena jikalau kita tidak mengamplasnya, dempulnya tidak akan melekat dengan baik, dan bahkan pada proses pengecetan sampai proses selesai perbaikan, nanti dempulnya akan mengelupas sendiri. Mungkin itu sudah terjadi dari beberapa mobil, beberapa kendaraan yang diperbaiki. Itu disebabkan oleh karena bagian proses pendempulannya tidak diamplas terlebih dahulu. Jadi saya akan mengamplasnya dengan baik. Karena mobil ini masih baru, perlu hasil yang optimal dan baik dan bagus. Dan saat ini kita akan masuk dalam proses pendempulan. Proses pendempulannya ini saya akan mendempul menggunakan pisau dempul beserta mistar. Kita harus pakai mistar karena kalau tidak pakai mistar nanti hasilnya tidak rapi dan tidak lurus. Nanti pada selesai proses pengecetan nanti akan bisa dilihat gelombang-gelombang dempulnya itu bisa kelihatan. Jadi harus menggunakan mistar agar dempulnya itu rata dan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik. Setelah kita mendempul, kita akan masuk pada proses mengamplas bagian yang didempul. Proses ini dimana yang namanya kita akan membuat dempulnya menjadi rata, halus, sehingga pada saat proses pengecetan dia tercat dengan rapi. Dan pada proses mengamplas ini saya menggunakan mesin orbit, dan ada berbagai macam jenis mesin juga yang bisa kita gunakan, tetapi karena saya harus mengerjakannya dengan cepat, saya menggunakan mesin orbit supaya lebih cepat dan hasilnya juga lebih baik. Dan selanjutnya kita masuk pada proses dempul pasta. Fungsi dari dempul pasta ini adalah menutup sambungan dan pori-pori dari proses pendempulan tadi, sehingga hasilnya lebih baik, lebih licin, dan saat proses pengecetan dia tertutup dengan rapi.
Dan ada juga cara lain yang bisa kita gunakan, yaitu dengan epoxy, di mana kita mengecat dumpul tersebut dengan epoxy supaya tertutup bagian pori-porinya. Tapi karena saya menggunakan dumpul pasta, saya tidak akan mengepoksi kembali dempulnya ini. Selanjutnya kita masuk dalam proses mengamplas bagian dumpul pasta, sehingga dumpul pastanya ini menjadi lebih licin dan menutup bagian pori-pori hasil didempul sebelumnya. Dan saat ini saya akan masuk pada proses pengecetan bagian bumper variasi warna hitamnya ini terlebih dahulu, karena sebelum dicat bumper warna aslinya kita harus mengecat variasi bumper warna hitamnya terlebih dahulu. Pertama kita cat menggunakan cat epoksi plastik. Fungsi dari cat epoksi plastik adalah untuk membuat cat warna hitam pada variasi bumpernya ini melekat dengan baik. Kalau mungkin saudara lihat ada bumper yang langsung dicat tanpa di epoksi plastik, itu sering terkelupas sendiri dikarenakan tidak di epoksi plastik terlebih dahulu, sehingga saya harus mengecat epoksi plastik terlebih dahulu. Dan saat ini saya akan mengecat dengan warna hitam menutup bagian yang mengalami kerusakan dan yang sudah didempul dengan dumpul dan juga dumpul pasta. Saya harus mengecat variasi warna hitamnya terlebih dahulu, karena warna hitam ini atau warna bumper untuk variasinya ini lebih cepat mengering. Setelah itu saya akan menutup bagian yang tidak akan dicat, yaitu bagian lampu dan juga bagian lainnya. Kalau tidak ditutup,
nanti pada saat proses pengecetan akan terpancar pada panel bodi lain, sehingga dapat membuat bodi tersebut bisa mengalami kerusakan atau mengalami pudar warna. Sebelum kita mengecat bagian kap dan bumper beserta spatbor pipi kiri, kita akan mengecat variasi warna silvernya terlebih dahulu. Karena mobil ini memiliki 3 warna, jadi saya harus mengecat bagian variasinya terlebih dahulu. Sebelum mengecat bumper dan kap mesin beserta spatbor pipi kiri, saya harus membersihkan bagian bumper, spatbor pipi kiri beserta kap terlebih dahulu dengan poles. Karena pada saat proses pengecatan dan clear sebentar atau vernish, itu akan mempengaruhi hasil warna dan hasil mengkilat. Jadi jikalau kita membersihkan terlebih dahulu, nanti pada proses pengecatan bisa mendapatkan hasil yang optimal. Saat ini saya akan masuk pada proses pengecatan. Saya akan mengecat bagian kap terlebih dahulu dengan cat aslinya. Saat ini saya akan mengeringkan bagian yang sudah dicat menggunakan lampu infrared agar catnya cepat kering dan kita akan masuk pada proses vernish atau clear. Saat ini saya masuk pada proses clear, di mana proses ini adalah proses di mana membuat warna catnya menjadi lebih mengkilat. Dan untuk proses ini kita harus lebih berhati-hati karena tingkat membuat catnya bisa rusak itu pada proses clear. Tapi saat ini semuanya berjalan dengan baik.
Saat ini kita akan masuk pada proses mengeringkan bagian yang sudah di vernis sampai kering dengan baik, minimal 30 menit. Dan saat ini saya akan membuka bagian kertas pembungkusnya karena saya sudah selesai melakukan proses vernis dan juga pada saat ini sedang masuk pada proses pengeringan. Dan saat ini kita akan masuk pada proses hasil dari perbaikan. Pertama, semuanya sudah tercat dengan baik dan hasil vernisnya juga baik, dan kita akan masuk pada pemasangan variasi dan kita akan masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses poles. Pada proses poles ini saya akan memoles bagian yang masih terasa kasar dan sampai hasilnya baik dan licin kembali, dan juga menyamarkan warna mengkilatnya dengan panel lain yang tidak terkena vernis. Dan saat ini hasilnya sudah kembali seperti semula, di mana kap, mesin, bumper, beserta spatbor pipi kiri semuanya sudah terpasang dengan baik dan kembali seperti semula. Oke, sahabat body repair, saat ini saya sudah selesai memperbaiki kendaraan Wuling Convero tipe S. Terima kasih.